Oke, dengerin. Gue nggak akan basa-basi di sini. Dan kalau lu beneran marah, itu artinya omongan gue kena. Coba deh, lu tahu kenapa lu masih di situ-situ aja? Ini bukan soal ekonomi, bukan karena pemerintah, apalagi karena lu nggak punya privilege. Penyakitnya itu ada di sini, di dalam kepala lu sendiri. Makanya, kali ini kita bakal bedah tuntas penyakit itu satu persatu. Siap-siap aja ya, mungkin bakal sakit hati. Tapi kan orang yang beneran mau maju itu butuhnya tamparan, bukan cuma dielus-elus doang ya kan? Oke, kita mulai dari yang pertama. Jujur sama diri sendiri. Coba gue tanya, kapan terakhir kali lu bener-bener jujur sama diri lu? Soalnya, refleks pertama kita semua kan, kalau gagal, ya nyalahin hal lain di luar diri kita. Nah, ini nih alasan-alasan klasik. Ah, dia mah enak, orang tuanya kaya. Pantas aja dapat kerjaan, koneksinya banyak. Sistemnya emang gak adil buat kita. Pasti sering banget kan denger? Atau jangan-jangan lu sendiri yang ngomong. Gini gue kasih tahu ya, semua itu mungkin aja bener. Tapi tahu gak, itu semua sama sekali gak relevan. Privilege itu emang ada. Sistem yang gak adil itu juga nyata, gue gak bakal bilang itu gak ada. Tapi orang-orang sukses yang mulai dari nol, mereka juga ngadepin semua itu bro. Bedanya apa? Cuma satu, mereka gak pakai itu buat alasan berhenti. Nah, sementara lu malah jadiin ketidakadilan itu kayak selimut. Biar anget, biar nyaman buat rebahan dan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Oke, sekarang kita masuk ke penyakit nomor 1. Yang paling umum. Apa itu? Malas. Eits, jangan langsung defensif dulu, dengerin gue. Soalnya malas di zaman sekarang itu bentuknya udah beda. Iya, jadi malas yang paling bahaya tuh bukan yang tiduran doang. Tapi malas yang kelihatannya sibuk. Contohnya, lu scroll media sosial, nggak kerasa udah 4 jam. Atau nonton video motivasi semangat banget, tapi sambil makan mie instan dan gak ada satupun yang dikerjain. Atau yang paling sering nih, hobi banget bilang besok deh, nanti aja, buat hal yang harusnya lu mulai hari ini. Itu semua ujung-ujungnya ya namanya males, titik. Nah coba lihat deh grafik ini. Ini gambaran kasar 24 jam kita. Kalau kita beneran jujur nih ya, mungkin cuman segini doang waktu yang kita pakai buat sesuatu yang bikin hidup kita maju. Cuma 4%. Gila nggak? Sisanya lenyap, keisap sama hiburan-hiburan yang nggak ada habisnya. Ini fakta yang jujur aja nampar banget. Dan malas ini ada 2 jenis yang paling mematikan. Yang pertama, malas belajar. Serius deh, semua ilmu sekarang itu gratis, ada di internet. Tapi kita malah milih nonton drama atau video lucu, ya kan? Yang kedua, ini juga parah, malas eksekusi. Lo tuh jago banget bikin rencana, beli buku-buku keren, ikut webinar ini itu, tapi nggak pernah ada satupun yang benar-benar dimulai. Planning doang, aksinya nol. Oke, kita lanjut ke penyakit nomor 2. Dan yang ini menurut gue lebih parah dari malas. Kenapa? Karena ini lebih dalam dan lebih susah buat kita akuin. Penyakit itu adalah jadi seorang penakut. Eits, bukan takut hantu ya, tapi takut sama hal-hal yang justru bisa bikin lu tumbuh. Nah, rasa takut inilah yang diam-diam ngebunuh potensi lu tiap hari. Takut gagal, takut diomongin orang, takut salah ambil keputusan, dan yang paling parah dari semuanya, takut buat sekedar memulai. Gara-gara semua ketakutan ini, akhirnya lo milih buat diem di tempat yang lo anggap aman. Padahal, sebenarnya itu penjara yang lo bangun sendiri. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Katanya lo takut dihakimi, takut dibilang sok pinter, takut diketawain kalau gagal. Pertanyaannya simple, lu tuh takut dihakimi sama siapa sih? Nah, ini jawabannya. Orang-orang yang omongannya paling lu takutin itu, coba lihat deh hidup mereka. Biasanya mereka juga sama-sama diam di tempat. Mereka juga kejebak di zona nyaman mereka sendiri. Tahu nggak kenapa mereka ngejudge lu? Karena ngelihat lu bergerak, itu bikin mereka ingat betapa stagnannya hidup mereka. Jadi, ngapain juga dengerin mereka? Dengerin ini baik-baik. Lu harus ngerti satu hal krusial. Nyaman dan berkembang itu nggak akan pernah bisa ada di tempat yang sama. Nggak akan pernah. Jadi lu harus milih. Cuma ada 2 pilihan. Mau terus di zona nyaman, yang emang aman, tenang, tapi ya gitu-gitu aja, stagnan. Atau lu berani loncat ke zona pertumbuhan, yang emang nggak pasti, menantang banget. Tapi cuma disitulah lu bisa bener-bener jadi versi terbaik diri lu. Oke, cukup tamparannya. Gue di sini nggak cuma mau nunjuk-nunjuk masalahnya doang. Gue juga bakal kasih solusinya. Anggap aja ini resep dari dokter. Ada 5 langkah praktis yang bisa lu lakuin mulai hari ini buat sembuh dari penyakit-penyakit tadi.
Nomor 1, audit waktu lo. Beneran, lakuin ini. Ambil buku catatan atau buka aja notes di HP. Selama seminggu ke depan, catat semua yang lo lakuin, sekecil apapun. Dan yang paling penting, jujur. Nggak usah bohong sama diri sendiri. Gue jamin, di akhir minggu, lu bakal kaget ngelihat berapa jam waktu lu yang bocor cuma buat scroll-scroll gak jelas. Angkanya nggak bakal bohong, dan itu bakal jadi tamparan pertama dari diri lu sendiri. Kedua, mulai satu hal. Udah, satu aja. Dan mulainya sekarang. Bukan besok, bukan nunggu inspirasi datang. Pilih satu langkah paling kecil, paling gampang yang bisa lu lakuin buat tujuan lo. Dan lakuin sekarang juga. Jangan kebanyakan mikir, just do it. Momentum itu dibangun dari langkah pertama yang kelihatannya sepele ini. Ketiga, detox lingkungan pertemanan lu. Serius, kalau di sekeliling lu isinya cuma orang yang ngeluh, yang pesimis, lu juga bakal ketularan jadi gitu. Cari orang-orang yang lagi bergerak maju, yang lagi berjuang, yang kalau lo lihat mereka tuh bikin lu mikir, wah gila gue harus gerak juga nih. Energi positif mereka tuh nular. Nomor 4, dan ini penting banget. Jangan nungguin motivasi datang. Motivasi itu kayak tamu, datang dan pergi sesuka hati. Yang lu butuhin itu disiplin. Paksa diri lu. Lakuin aja walaupun lagi males banget. Nanti setelah lu lihat ada hasil, sekecil apapun, nah disitulah motivasi bakal nyusul. Ingat, disiplin itu jembatan antara tujuan dan kenyataan. Dan yang terakhir, yang kelima, jadikan kegagalan itu temen lo. Lu pasti bakal gagal. Pasti. Anggap aja setiap kegagalan itu adalah data. Data buat bikin lo jadi lebih pinter, lebih kuat. Orang sukses itu bukan yang gak pernah gagal, tapi yang paling cepat bangkit dan belajar dari kegagalannya. Gagal cepat, belajar lebih cepat. Dengerin ya, semua omongan keras gue dari awal sampai akhir itu bukan karena gue benci sama lo. Justru sebaliknya, gue ngomong kayak gini karena gue beneran capek ngelihat banyak banget orang keren yang potensinya luar biasa, tapi milih buat diam aja dan nyia-nyain hidupnya. Jadi, ingat ini baik-baik ya. Potensi yang lu punya itu sebagus apapun, gak ada artinya kalau cuma disimpan di dalam. Potensi itu gak bakal keluar sendiri. Enggak, lu dan cuma lu yang harus maksa dia buat keluar. Caranya, ya dengan kerja keras, dengan keberanian, dan dengan jujur sama diri sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang tinggal satu. Dan ini bukan buat gue, ini buat lu jawab sendiri di dalam hati. Lu mau terus-terusan sakit sama penyakit ini, atau lu mau ambil langkah pertama buat sembuh? Pilihannya selalu ada di tangan lu.